Sintayong terus berburu pemain naturalisasi. Sintayong pergi terbang ke Eropa untuk melihat bakat-bakat potensial pemain yang bisa dilakukan naturalisasi. Jelang perhelatan kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia U23, PR besar menanti Sintayong. Satu pemain yang belum banyak beredar, dan ini merupakan pemain grade A, dan ini baru didekati, dia adalah Jayden Banel. Sebelum kita membahas statistik yang detail mengenai Jayden Banel, kita harus tahu 3 hal agar pemain itu bisa dilakukan naturalisasi. Yang pertama adalah regulasi FIFA. Regulasi FIFA mengizinkan bahwa maksimal garis keturunannya adalah di level nenek dan kakek. Terus kemudian juga pemain yang bersangkutan belum pernah membela timnas senior ya dalam usianya yang maksimal 21 tahun dan regulasi-regulasi yang lain. Dan yang menjadi penting adalah dalam proses regulasi dan nilai-nilai yang dibawa PSSI adalah pemain itu harus punya jiwa merah putih, punya kecintaan terhadap Indonesia, dan ingin berkontribusi terhadap sepak bola Indonesia. Poin kedua, kualitas pemain. Ya, kualitas pemain ini harus berada di level grade A. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita bermimpi besar, bermain di Piala Dunia, bisa bermain di level Asia dengan sangat kompetitif. Kalau pemain yang dibawa tidak grade A, maka ini akan susah tercapai. Selanjutnya, nah ini yang menjadi PR menarik bagi PSSI sebenarnya, dan kita semua tentunya sebagai netizen pecinta sepak bola Indonesia. Seringkali pertanyaan pemain-pemain grade A sebelum dinaturalisasi adalah apa keuntungan saya secara non-material jika membela timnas Indonesia. Nah, PSSI melalui Erick Thohir ini sudah mengkampanyekan bahwa dalam waktu dekat kita akan targetkan Indonesia masuk 100 besar peringkat FIFA, masuk 50 besar peringkat FIFA. Kita akan kejar itu agar Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Kita akan kejar itu, level permainan kita adalah level kompetitif di Asia. Sebenarnya gembar-gembor itu harus kita dukung agar pemain naturalisasi atau pemain yang akan dinaturalisasi setelah punya darah merah putih dan kualitas grade A bersedia untuk dilakukan naturalisasi. Dan yang terakhir, netizen Indonesia 100 juta lebih pecinta sepak bola Indonesia, pecinta sepak bola dan pecinta timnas. Kalau ini kita suarakan, kita gaungkan, ya, pemain sepak bola itu teman setianya ya supporter. Selama supporter membela mati-matian, mendukung mati-matian untuk timnas, saya pikir ini atmosfer luar biasa yang bisa kita bawa untuk menarik perhatian bagi pemain-pemain grade A untuk dilakukan naturalisasi. Itu yang harus dilakukan kita bersama sebenarnya. Nah, siapa Jayden Banel ini? Kita lihat statistiknya. Saya bacakan. Jayden Banel lahir 19 Oktober 2024. Usianya masih 19 tahun. Usia sangat belia, masih muda, dan ini pemain punya potensial. Yang menjadi menarik adalah positioningnya, posisi bermain dari Jayden Banel ini. Selama ini PR besar Sintayong adalah sektor penyerangan, dan Sintayong terus mencari pemain-pemain yang punya karakter menyerang. Dan Jayden Banel ini adalah salah satu jawabannya. Kenapa menjadi salah satu jawabannya? Karena selama berkarir, Jayden Banel ini selalu menjadi atau menempatkan posisinya di 3 hal. Sayap kiri, striker, dan sayap kanan. Kita lihat statistiknya.
Selama berkarir menjadi sayap kiri, dia bermain 50 kali, 11 gol, 7 assist. Terus kemudian selama menjadi striker 30 main, 3 gol, 4 assist. Sayap kanan 25 kali main, 6 gol, 3 assist. Jadi dari 3 posisi itu the best performance sebenarnya ada di sayap kiri. Akan tetapi karena pemain ini bisa multifungsi, maka Indonesia sebenarnya membutuhkan pemain ini. Karena ya terlihat situasi nanti, kita lihat situasi dan aspek-aspek apa yang diinginkan selama di lapangan saat Indonesia bermain. Dan ketika satu pemain bisa bermain di 3 posisi, ini menjadi menarik. Satu pemain 3 posisi artinya pilihan alternatifnya bisa banyak. Apa yang akan dilakukan Sintayong? Selama karirnya pemain ini lama di Akademi Ajax Amsterdam, dan ini ya kita tidak asing lagi lah mendengar Ajax Amsterdam sebagai salah satu klub yang melahirkan nama-nama besar dan seringkali berhasil dalam pembinaan pemain-pemain usia muda. Dalam historinya menarik. Saya ambil 3 tahun terakhir, 2021-2022 dia bersama Jong Ajax ya bermain 8 kali, 1 kali assist. Jong Ajax adalah klub yang bermain di Liga kedua, kasta tertinggi di Liga Belanda. Terus kemudian 2022-2023 dia bermain 26 kali, 3 kali gol, 3 kali assist. Terus kemudian 2023-2024 dia bermain 25 kali, 5 gol dan 3 assist. Yang menjadi menarik adalah setelah dia bermain 25 kali bersama Jong Ajax di 2023-2024, dia diambil oleh tim senior bermain di Eredivisie, padahal usianya masih 19 tahun, sekarang bermain 5 kali dan 1 kali assist. Ini adalah catatan-catatan yang menarik mengenai Jadon Banel. Secara statistik individu, dia terkenal dengan passingnya, akurasinya 84-90%. Jadi secara pegang bolanya cukup keren. Hal yang menjadi menarik lagi catatannya adalah ya dia pengumpan lambung yang keren dengan catatan 50% dan crosser yang hebat juga 33%. Artinya pemain ini seringkali menyisir lapangan lewat pinggir terus kemudian melakukan crossing sebagai peran dia untuk menjadi winger atau penyerang sayap. Namun di satu sisi ketika dia produktif menciptakan gol, ada saat-saat dia masuk. Ya, biasanya kan kalau kita posisinya memakai 3 striker atau 1 striker, 2 striker bayangan ya winger itu tadi, di saat ada crossing striker luput atau tidak bisa menjangkau, maka muncul dari belakang pemain akhir yang bernama winger penyerang sayap ini. Dan Jadon Banel sering muncul di sini saat lapangan tidak dikawal oleh permainan lawan dan sering menciptakan gol melalui proses-proses ini. Ini adalah kelebihan insting dari seorang Jadon Banel. Statistik ini menurut saya sangat mentereng, sangat gacor, sangat keren. Dan kalau ditanya apakah ini recommended, yes, pemain ini sangat direkomendasikan untuk dinaturalisasi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia bersedia untuk dilakukan naturalisasi? Pertanyaan besar itu yang harus dijawab PSSI, bagaimana meyakinkan seorang pemain hebat ini yang punya posisi 3 posisi, penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, dan striker murni. Ini PR PSSI untuk bisa meyakinkan bahwa Indonesia akan tumbuh besar, Indonesia akan menghadapi perhelatan besar bernama Piala Dunia, dan kita akan berusaha mencapai itu, dan kita juga akan berada di level Asia yang lebih kompetitif. Levelnya bukan lagi Asia Tenggara, levelnya bukan lagi SEA Games, levelnya bukan lagi AFF.
Kalau itu dikampanyekan besar-besaran, maka ada aura bahwa ada keuntungan besar ketika pemain grade A masuk skuad timnas Indonesia. Dan kita sebagai netizen, 100 juta penduduk Indonesia lebih menyukai sepak bola. Ini yang harus kita dorong juga sebagai netizen. Ayo kita menyuarakan bahwa Indonesia ini tumbuh, kita suka sepak bola, dan pemain-pemain grade A welcome to Indonesia. Kita akan berdansa bareng, menikmati bareng perjalanan ini, dan ini adalah sesuatu yang mengagumkan dan tidak ada di negara lain kecuali Indonesia dengan pecinta sepak bola sebesar ini. Kalimat-kalimat ini yang harus kita suarakan agar pemain-pemain grade A juga dengan nyaman, dengan bangga, dengan sangat antusias bermain sepak bola. Demikian tentang Jayden Banel, semoga menjadi pencerahan dan harapan bagi kita semua. Kita lihat update-nya nanti. Jika memang ini terrealisasi, maka wow, ini sebuah langkah yang keren yang dilakukan Sintayong dan PSSI. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.